Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku punya topik menarik di mana akan aku bahas beberapa kasus penipuan tanaman hias online lagi, tapi sekarang pelakunya bukan penjual, melainkan pembeli. Karena aku udah menemukan beberapa bukti ya, cerita-cerita para korban di mana mereka itu penjual tanaman hias yang jujur tapi menjadi korban para pembeli bodong, di mana mereka melakukan modus penipuan untuk mengelabuhi para penjual tanaman hias online. Menarik kan? Kayak biasanya kan kita mengetahui kayak penjual terus kan yang menjadi pelaku gitu, tapi sekarang malah pembeli yang jadi pelaku. Nah, modusnya seperti apa sih? Bakalan aku bahas satu persatu di sini biar teman-teman juga lebih paham lagi. Sebelum aku bahas, seperti biasa teman-teman bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. Langsung aja nggak usah lama-lama, kita bahas satu persatu modus yang dilakukan oleh pembeli bodong. Nah guys, kita bakalan masuk ke kasus yang pertama. Menurut aku ini menarik banget, dimana ada cerita dari akun Firman Hadinata. Dia itu cerita ataupun posting cerita ini di grup Syngonium Lovers. Jadi singkat cerita, Mas Hadi ini atau Mas Firman ini itu dapat customer atas nama Ari Kotil ya. Jadi ada akun Facebook itu sebagai pembeli, namanya itu Ari Kotil. Dia itu beli tanaman di Mas Firman. Nah singkat cerita, Mas Ari ini sebagai pembeli, dia tuh kayak minta detail produknya ya, kayak minta foto barang, foto tanamannya, minta video barangnya gitu loh. Dan menurut aku dari sini wajar-wajar aja sih gitu, karena ketika customer kayak minta detail produk ataupun minta video, menurut aku tuh wajar-wajar banget ya. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi gitu loh. Selain minta video dan foto yang jelas, Mas Ari Kotil ini sebagai pembeli, dia itu juga minta tulisan ataupun kayak kertas gitu, ditulis namanya dia, kemudian difotokan dengan tanaman yang punyanya Mas Firman ini tadi. Jadi di sini tuh udah mulai ada kecurigaan gitu loh, kayak ngapain sih sampai minta-minta tulisan nama gitu loh, ya nggak sih? Sampai akhirnya ini tuh dikabulkan oleh Mas Firman karena belum ada kecurigaan sama sekali. Tapi ketika semua video, foto ataupun request dari Mas Ari ini tadi udah dikabulkan ataupun udah dikirim, Mas Firman ini tadi diblok guys. Jadi ketika tadi alasan mau ngedil tanaman ataupun kayak minta-minta tadi itu, menurut aku itu adalah trik ya, biar Mas Ari Kotil ini tuh punya bahan untuk menipu. Karena kita sering kali melihat kan kayak postingan-postingan yang mereka ngejual tanaman, kemudian ada foto nama orangnya gitu. Jadi seakan-akan ini adalah produknya mereka gitu loh. Padahal ini adalah hasil dari menipu seller. Jadi teman-teman, yang bisa kita petik dari cerita ini adalah buat kalian yang emang penjual tanaman, ngasih video ataupun foto kalau udah jelas ya udah gitu loh. Kalau ada request yang aneh-aneh, coba diteliti lagi. Apakah request ini itu ya emang bisa make sense atau enggak gitu. Tapi kalau udah termasuk yang seperti ini, menurut aku dihindari aja, karena barangkali itu adalah modusnya para pembeli untuk mendapatkan bahan untuk menipu orang lain. Nah guys, kita masuk ke cerita yang kedua, yang dimana menurut aku ini juga modusnya sama seperti kasus yang pertama, dimana ada akun namanya Hayden. Dia tuh cerita di grup jual beli tanaman. Dia tuh cerita bahwasannya ada salah satu customer mau beli tanamannya beliau, kemudian tanamannya ini itu dibayar kalau udah keluar resi. Jadi Mas Hayden ini kayak percaya gitu loh sama customernya. Jadi barangnya ini udah di packing, di foto, kemudian dikasih video juga, foto-foto packingnya juga di video gitu loh, dikirimkan ke customernya. Kemudian berangkatlah beliau ini, Mas Hayden, ke suatu ekspedisi dan keluarlah resi guys. Resinya ini tertera 131.000 guys, kemudian difotokan ke pembelinya. Tapi setelah diminta uangnya, ini agak ribet guys, kayak alasan ini itu gitu loh. Intinya dimintain uang itu dia ribet sampai akhirnya Mas Hayden ini diblok guys. So, di sini menariknya, kalau teman-teman di sini mikir, loh Mas, kalau penipuan kayak gitu kan ada nomor teleponnya, ada alamatnya, tinggal dilacak aja gitu loh. Ternyata di sini nyalir nomor ataupun alamat yang diberikan kepada Mas Hayden itu adalah nomor-nomor palsu guys. Paham nggak sih? Jadi ada juga yang komen bahwasanya bahan-bahan seperti tadi yang diminta oleh para pembeli ya, kayak ibarat foto, kemudian video, dan juga foto resi yang paling penting itu digunakan untuk modus penipuan lainnya. Karena foto resi yang original atau official kan bisa dilacak ya, mungkin itu yang bakalan dipakai sama pembelinya. Jadi di sini mungkin pesannya yang bisa kita petik adalah buat teman-teman yang penjual, hindari sih kalau emang belum percaya 100% ataupun belum kenal kayak ngirim barang tapi belum dibayar. Harusnya itu emang dibayar dulu baru dikirim. Jadi kalau seumpama kalian emang dapat customer baru ataupun belum kenal sebelumnya, better untuk dihindari aja request-request seperti ini untuk menghindari kejadian seperti ini. Nah guys, sekarang kita lanjut ke kasus yang ketiga, di mana ada akun namanya Vanda Puspa Anggraini. Dia tuh posting cerita di grup tanaman hias Jombang, literally di daerah aku sendiri.
Oke, jadi Mbak Vanda ini itu dapat customer di mana ada customer beli 10 pohon anggrek ya. Di sini jenisnya aku nggak tahu, nggak disebutin. Pokoknya pembeli ini tuh beli anggrek itu 10 pohon dan literally yang paling aneh adalah dia itu tiba-tiba ngirim struk foto transaksi ya atau bukti transfer gitu sebesar 1.340.000. Padahal tanaman yang dibeli ataupun 10 pohon anggrek itu tadi harganya cuma 670.000, which is itu agak mencurigakan di sini. Kemudian si bayarnya ini tuh berlagak bilang kayak gini, ya udah Mbak, uangnya kan berlebih tuh karena tadi ada miskom sama istri saya, karena istri saya ngiranya aku atau saya ini beli 20 pohon, jadi sisa atau kembalian uangnya tadi itu nanti dikasihkan ke Grab-nya aja atau kasihkan ke supir saya aja gitu. Jadi di sini tuh dia seolah-olah bayar uangnya berlebih guys. Padahal di situ Mbak Vanda itu ngecek pakai m-banking ya. Dan di situ tidak ada uang masuk. Jadi nggak ada transferan masuk. Jadi itu bisa dibilang kayak resi palsu. Kemudian lucunya di sini ketika Mbak Vanda ini tadi udah nyadar ya kalau di sini tuh ada kayak penipuan ataupun hal yang nggak beres, dia tuh tiba-tiba kayak langsung kayak ngomong, ini Mas nipu ya kayak gitu-gitu loh sama penipunya ini tadi, dan kemudian itu langsung diblok. Jadi teman-teman di sini jangan sekali-kali ya percaya sama uang berlebih gitu loh. Kayak nggak make sense aja bahwasanya kayak orang tiba-tiba ngirim resi, ini loh uangnya udah aku transfer. Padahal jumlahnya yang dibayar berapa tapi yang ditransfer berapa gitu loh. Dengan alasan nanti uang lebihannya itu nanti dikasihkan ke Grab saya atau ke supir saya. Jadi dia tuh dapat keuntungan, dapat tanaman dan juga dapat duit gitu loh. Kayak oh my god, dia tuh pinter-pinter banget. Sekarang itu pembeli juga ada yang kayak gitu. Nah guys, sekarang kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Ada akun namanya Planpedia, dia itu cerita di grup Monstera Philodendron Nusantara. Ada akun namanya Usaha Tani. Jadi ada akun namanya Usaha Tani, dia tuh beli tanaman di Planpedia, oke? Jadi dia tuh udah deal tanaman, udah packing foto tanaman, udah dikirim foto dan juga request yang diminta gitu kan. Tapi ketika tanamannya udah mau dikirim, ya ternyata dia tuh diblok, di VC nggak bisa. Jadi aku lihat di sini itu dia tuh kayak iseng gitu loh guys, penjual iseng hanya untuk menguji kesabaran para seller. Di sini mungkin aku bisa bilang ini tuh bukan penipuan ya, tapi di sini kayak lebih ke buyer yang kayak iseng dan nggak bertanggung jawab gitu loh guys. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah dapat customer yang bodong gitu, dimana dia tuh lagaknya mau beli tapi seakan-akan dia tuh kayak meyakinkan gitu loh, kayak mau beli gitu, tapi ternyata dia tuh nggak punya duit, ataupun dia tuh cuman iseng nggak jadi order, kan ngeselin ya. Ataupun itu menurut aku juga bisa merugikan para seller juga sih, apabila kita kayak udah packing, udah kayak solasi, udah beli kardus dan sebagainya gitu loh, kan itu juga effort banget ya, dan dapat customer yang bodong kayak gini kan juga ngeselin. Jadi menurut aku hal-hal kayak gini tuh mungkin seringkali terjadi, tapi ruginya tuh nggak rugi materi gitu loh, tapi rugi kesabaran aja gitu loh, karena ya capek aja guys packing dan sebagainya, tiba-tiba di cancel, di blok, kayak jadi beli ataupun customernya ini ngilang. Itu bener-bener menurut aku bayar yang selin. Nah guys, di sini ada penipuan ataupun cerita yang kurang lebih mirip dengan kasus sebelumnya, di mana ada akun namanya Nabila Fajrin. Dia tuh cerita di grup tanaman hias Jombang, literally kota aku lagi gitu loh guys, dimana dia tuh dapat customer ada beli tanaman gitu, tapi dia itu kayak buru-buru guys. Jadi dia tuh kayak telepon sering kayak spam gitu, dan dia tuh beli tanaman dengan nominal di sini nggak disebutin, tapi yang jelas dia tuh udah deal dan tiba-tiba ngirim foto resi lagi, dan dimana resinya tadi itu uangnya berlebih lagi guys, kayak tadi gitu loh. Jadi yang dibayarnya harusnya berapa, tapi yang ditransfer itu lebih banyak dari itu. Kemudian karena Mbak Nabila ini udah mulai curiga, akhirnya cek m-bankingnya dan nggak ada uang masuk gitu loh. Dan dia tuh bilang ini nggak ada uang masuk nih itu. Dan terus kok uangnya ini juga berlebih gitu, dan lagi alasannya bahwasanya oh mungkin keliru Mbak, mungkin masih delay atau masih trouble, tapi aku udah ngirim uangnya itu berlebih, nanti uangnya itu nanti sisanya kasihkan aja ke sopir ataupun orang yang ngambil tanamannya nanti gitu loh. Tapi karena Mbak Nabila ini udah ngerasa ini tuh kayak aneh aja, udah ngerasa bahwasanya ini customer udah nggak jelas, akhirnya kayak dibilang aja masnya nipu ya, masnya gini ya, dan akhirnya si penipu ini ngeblok Mbak Nabila. Jadi kasus seperti ini tuh mungkin dia dengan telepon seringkali ataupun spam telepon gitu, itu kayak ngebuat
penjualnya tuh gopoh, penjualnya tuh kayak panik gitu loh, kayak harus dilayani cepet gitu. Padahal buat para penjual di sini tenang-tenang aja gitu loh. Kalau customer minta cepet-cepet, coba tenang-tenang aja gitu loh. Di sini tuh kita jualan tanaman adalah barang yang bukan barang darurat gitu loh, bukan obat ataupun bukan bahan pangan ya. Jadi ini kayak bahan-bahan cuman hiburan aja. Jadi kalau jualan ya chill aja gitu loh, nggak perlu yang ribet-ribet seperti itu. Jadi kalau ada customer yang ibaratnya customernya ini buat apa ya, buat kita tuh buru-buru ataupun dia tuh spam sampai kalian itu panik, kayak tenang aja. Ataupun kalian harus patut curigai bahwasanya mungkin dia yang melakukan hal seperti itu mungkin melakukan penipuan ke kalian. Nah guys, kasus terakhir ini aku tutup dengan kasus penipuan yang menurut aku menarik juga. Tapi yang melakukan penipuan di sini bukan pembeli, tapi melainkan ya orang lain ataupun iseng gitu ya. Jadi singkat cerita, ada namanya akun Kang Jogja. Dia tuh cerita di grup pencinta tanaman hias. Ada orang yang telepon ataupun chat orang-orang yang melakukan transaksi di live sale. Kalau kalian tahu, mungkin di Facebook ataupun di Instagram kan sering banget ya, kayak orang-orang itu ngadain live sale gitu untuk jualan tanaman hias. Nah, kadang ada yang apa ya, kayak customernya itu kayak ngirim WA-nya itu di chat gitu loh guys, paham nggak sih? Jadi mereka tuh nggak lewat inbox ataupun lewat DM, tapi dia tuh kayak nulis aja nomornya itu di grup besar gitu loh yang melakukan live sale. Jadi orang lain itu bisa tahu nomor-nomor WA para pembeli ataupun para customer yang udah deal tanaman yang dijual di live sale tersebut. Nah ini bahaya banget ya, bahwasanya ada nanti akun-akun yang nggak bertanggung jawab nyuri nomor-nomor kalian, kemudian kayak mereka tuh ngechat kalian berlagak seperti penjual yang melakukan live sale tadi. Jadi dia tuh kayak bilang, oh mbaknya tadi deal tanaman ini ya, mbaknya tadi beli tanaman ini ya, kayak gitu-gitu. Nah nanti itu di situ kamu tuh dikasih nomor rekening palsu, di mana uangnya itu akan langsung lari ke penipu tadi. Jadi harus hati-hati ya guys. Kalau nge-share nomor WA itu jangan di kolom komentar, tapi langsung DM aja secara private, nanti dibalasnya itu biasanya ketika udah live sale selesai. Jadi jangan buru-buru, jangan di-share juga ke chat ataupun ke obrolan yang bisa dilihat banyak orang. Itu nanti bisa digunakan oleh orang-orang jahat untuk berlagak sebagai penjual untuk menipu kalian. So guys, I think that's all my video. Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini yang pernah jadi korban para pembeli-pembeli bodong. Coba komen di bawah dong gitu loh. Mungkin di sini teman-teman yang basicnya penjual, aku juga pengen tahu cerita kalian. Apakah pernah mengalami kasus-kasus seperti ini ataupun kalian itu pernah mendapatkan customer yang rese? Ya mungkin coba di komen di bawah aja biar kita bisa saling diskusi dan saling bisa dapat informasi gitu agar bisa menghindari penipuan-penipuan di masa mendatang. So guys, I think that's all my video and have a nice day everyone.